Hai, halo semuanya. Selamat datang Kerastas Lovers di My Fearless Gen Celebration, an exclusive virtual launch event of the new Kerastas Genesis Anti-Hair Fall. Halo semuanya, perkenalkan saya Shana Swartono. Acara kita hari ini seru-seru banget. Ada apa aja sih? Nanti kita akan ada Fearless Discussion. Nanti juga akan ada New Genesis Product Presentation. Ada juga sharing session with expert dietitian. Jadi pastikan untuk stay tune sampai dengan akhir acara. Let's celebrate fearless life with new Kerastas Genesis and never be afraid of falling. Kita berikan tepuk tangan dulu meskipun dari rumah masing-masing ya. Oke, langsung aja. Saat ini aku udah ditemenin sama Brand General Manager Kerastas Indonesia, ada Mbak Reni Agustia di sini. Halo Mbak Reni. Selamat pagi. Apa kabarnya Mbak Reni? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat? Sehat-sehat itu yang penting kayaknya saat ini ya. Pastinya. Ini seneng banget hari ini kita akan melihat begitu banyak kupas tuntas gitu ya mengenai Kerastas Genesis ini pastinya. Tapi kita juga mau menyapa nih yang udah ada di rumah, yang udah join bareng kita hari ini nih. Halo, mungkin Mbak Reni langsung semuanya. aja sapa-sapa. Semoga sehat semua. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berkumpul hari ini bersama kita semua di sini. Iya dong, pastinya. Dan sebelum kita memulai acara hari ini, officially memulai gitu ya, langsung aja kita berikan sambutan hangat untuk Mbak Reni yang akan menyampaikan sepatah dua patah kata hari ini. Please give a round of applause Mbak Reni. Halo semuanya, selamat pagi, selamat datang di acara My Fearless Gen Celebration bersama New Genesis Kerastas Genesis Anti-Hair Fall. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi meskipun harus secara virtual, tapi semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan keadaan baik. Selamat datang, terima kasih sudah datang dan meluangkan waktunya di acara hari ini. Nah, hari ini kami menghadirkan My Fearless Gen Celebration bersamaan dengan hadirnya rangkaian terbaru dari Kerastas, yaitu Kerastas Genesis Anti-Hair Fall. Siapa sih yang disebut dengan Fearless Generation itu? Fearless Generation adalah seperti teman-teman semua, seperti kita semua ini, di mana semenjak kehadiran Kerastas Genesis di hidup kita, kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan lebih optimis, dengan lebih maksimal, karena sebenarnya kita bisa live our lives to the fullest tanpa harus khawatir lagi dengan masalah seputar rambut rontok. Gitu. Jadinya kita bisa meraih mimpi-mimpi kita juga bisa menghadapi semua tantangan-tantangan yang ada dan tentunya never be afraid of falling gitu. Dan hari ini kita juga akan ditemani dengan beberapa rekan dari tim Kerastas Indonesia yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai rangkaian terbaru karena rangkaiannya lengkap sekali dari shampoo sampai perawatan rambut lainnya. Dan juga akan ada narasumber yang akan memberikan informasi seputar kesehatan dan juga tentang masalah rambut rontok. Selamat menikmati, so enjoy your fearless day with us. Semoga berguna dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan teman-teman semua bersama kami Kerastas Genesis Anti-Hair Fall. Baik, terima kasih banyak. Thank you so much Mbak Reni for opening the event dan pastinya untuk semangat optimistiknya gitu ya, never be afraid of falling. Nah sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita tonton dulu yuk video keren dari Kerastas Genesis berikut ini. Never be afraid of falling. What would you do if you were not afraid of falling high into the unknown, falling out, letting him fall, falling apart, falling in love? Stand up, dare to defy fear, be bravely you. Rise strong, never be afraid of falling.
New Genesis Anti-Fall Hair Care. Kerastase. Dan langsung aja sekarang aku pengen ngobrol-ngobrol seputar Fearless nih. Sebelumnya kita akan sambut langsung yang menemani kita untuk ngobrol-ngobrol hari ini mengenai Fearless. Ada Tina Kanamirdad sebagai K-Club Representative dan juga ada Mas Marvin sebagai Product Manager Kerastase Indonesia. Halo, apa kabar? Halo, Mbak Ines, kabar baik. Kabar baik, sehat-sehat. Mas Marvin gimana? Sehat. Nah, Tina, langsung aja nih. Kita kan akan ngomongin mengenai fearless. Langsung aja aku pengen nanya, what is your definition and perspective on being a fearless woman? Definisi fearless buat aku ya adalah orang yang confident sama dirinya, percaya sama apa yang dia punya, dan nggak takut sama apa-apa in a good way ya. Itu sih definisiku. Brave, bold, confident. Brave, bold, confident. Okay. As a brave, bold, and confident woman, what do you think is the biggest challenge on being a fearless and living a fearless life? Challenge-nya ya. Challenge-nya kayaknya pasti ya di saat kita kuat, ada aja kan intimidasi dari orang yang mikirnya kalau kuat, kalau nggak takut apa-apa bisa jadi salah gitu karena terlalu pengen mendominasi atau apa. Jangan pernah ngeraguin diri sendiri. Di situ challenge-nya sih. Aku karena pernah ya ngerasa terintimidasi. Terus ini Mbak Ines kayak gimana jadi drop gitu. Kalau misalnya ada omongan-omongan orang. Nah di situ aku ngerasa diri aku di challenge kalau harus lebih percaya sama dirinya. Gitu sih. Selama kita punya niat baik. Bener. Kan? Jadi maju terus ke depan terus, gitu ya, percaya diri terus menerus. Tapi speaking on being fearless, kita bicara mengenai hair fall gitu ya. Kamu pernah nggak sih merasakan, karena ini kan one of the biggest fear in people's life, apalagi perempuan gitu ya. Kamu pernah nggak ada experience mengenai hair fall? Pasti, kayak semua orang gak sih? Hampir setiap orang pasti bener, iya aku kan? pun juga. Iya kan? Aku awal pandemi, siapa di sini teman-temanku, dia pasti ada teman-temanku juga di sini. Awal pandemi itu banyak banget yang rontok, bukan aku aja stres karena beradaptasi sama keadaan yang baru, terus juga beradaptasi sama rutinitas yang baru. Dan recently, Mbak Ines, aku lagi suka olahraga outdoor. Apa yang tuh? Sepedahan. Sepedahan sama sesekali lari. Lari dari enggak ya? Jangan tetap dong. Ya. Lagi suka sepedahan yang mau nggak mau tuh terpapar matahari rambut dan itu makin parah rontok aku. Oke, kamu sempat mengalami kerontokan ya pastinya ya. Emang pasti ini jadi masalah yang sangat common gitu. Aku pun juga pernah merasakan. Nah, kalau ngomongin mengenai kerontokan rambut nih ya, Mas Marvin, aku yakin sebenarnya masih banyak yang belum tahu nih. Sebenarnya perbedaan hair fall dan hair loss itu apa sih? Mungkin bisa bantu dijelaskan di sini. Oke, saya akan jelaskan singkat. Jadi memang dalam bahasa Indonesia kita mengenal hanya ada satu istilah, yaitu rambut rontok. Betul. Tapi sebenarnya di Kerastase kita mengenal ada dua istilah, yaitu hair loss dan juga hair fall. Bedanya apa? Kalau hair loss itu adalah rambut rontok dari akar yang banyak ditemukan pada saat kita bangun pagi. Jadi rambutnya banyak berserakan di bantal. Sedangkan kalau hair fall itu adalah rambut yang rontok dari akar dan juga karena patah. Dan biasanya ditemukan pada saat kita lagi keramas atau menyisir gitu ya. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda untuk di Kerastase. Gitu. Baiklah, oke, beda ya sebenarnya ya. Nah, kembali lagi aku pengen tahu juga balik ke Tina gitu dengan pengalaman kamu. Nah, sebenarnya how did you end up overcoming the fear of hair fall ini? Jadi ceritanya gini nih, aku berkesempatan Desember kemarin aku udah nyobain rangkaian New Genesis. Ya pastinya nyari solusi dong. Kalau nggak mungkin kalau ada kerontokan kita diemin aja, abaikan kan. Jadi aku nyari solusinya dan aku berkesempatan nyobain rangkaian New Genesis dari bulan Desember. Since aku pakai rangkaian itu bener-bener aku sekarang udah nggak takut nyisir, shampooan tuh udah nggak takut. Sebelumnya tuh kayak shampooan aja aku deg-degan karena pasti udah-udahannya kan apalagi pas pakai conditioner. Kebayang kan? Sekarang udah enggak sih. Rutin aku pakai rangkaian itu dari mulai ampul, shampoo, sama conditioner untuk daily tuh aku pakai itu. I see. Sudah teratasi. Sudah teratasi dan banget. sudah baik-baik aja Sudah, sekarang, nggak takut stres lagi. Nggak takut lagi. Oke, nah kita udah lihat nih rangkaiannya ada di depan. Setelah mendengar tapi cerita dari Tina tadi nih, Mas Marvin, aku jadi pengen tahu sebenarnya apa sih alasan utama dari Kerastase untuk akhirnya mengeluarkan rangkaian New Genesis range ini? Oke, jadi sebenarnya nyambung dengan cerita Tina tadi bahwa hair fall itu adalah masalah utama yang ditakutkan oleh banyak wanita, terutama wanita modern seperti Tina gitu ya.
Dan kalau kita berbicara sedikit mengenai data gitu, dari data L'Oreal Research and Innovation Global itu ditemukan bahwa 88% wanita di dunia itu mengaku mengalami yang namanya hair fall. Dan menariknya lagi, sebagian besar dari mereka adalah perempuan Asia gitu ya. Dan kalau kita telisik lebih dalam lagi ke market Indonesia, kita bisa lihat bahwa kata pencarian yang berhubungan dengan hair fall atau rambut rontok itu meningkat 23% selama 2 tahun terakhir. Itu berarti semakin banyak perempuan modern di Indonesia yang mencari solusi untuk hair fall ini. Dan itulah kenapa kita hadirkan Kerastas New Genesis dengan yang bisa mengurangi kerontokan hingga 84%. Hingga 84%, luar biasa. Ini kan angkanya tinggi banget ya. Nah ini kita udah lihat nih ada di depan semua rangkaian produknya. Bisa dijelaskan nggak Mas Marvin nih mengenai rangkaian produk ini? Jadi untuk rangkaian New Genesis ini teknologinya ada 3 yang utama. Yaitu Edelweiss Native Cells, kemudian ada Ginger Root dan juga ada Aminexil. Untuk rangkaian produknya semua sangat lengkap, mulai dari ini ada shampoo-nya. Shampoo-nya ada 2 jenis. Ini yang untuk rambut tipis dan cenderung mudah berminyak. Kemudian ini adalah Benutri ya. Ini adalah untuk yang batang rambutnya lebih tebal dan lebih kering. Gitu. Buat yang kering ya. Aku boleh lihat? Iya boleh, silakan. Kemudian ada juga ini kondisioner. Ada kondisionernya. Kemudian ada juga maskernya untuk dipakai seminggu sekali. Seminggu sekali ya Mas betul. Kemudian ada juga ini ada serum. Serumnya. Ini serum yang sangat-sangat diandalkan di Genesis. Betul, aku juga udah coba. Iya, ini bisa dipakai harian. Kemudian ada juga yang bentuknya ampul. Seperti ini. Ini dijual dalam bentuk 1 box gitu ya. Dan ampul ini dipakai pada saat masa intensif kerontokan. Gitu. 6 minggu ya Mas Marvin ya? Betul, 6 minggu. Nanti lebih detailnya akan dijelaskan di sesi berikutnya ya. Kemudian ada juga ini thermic, ini adalah spray untuk perlindungan sebelum kita melakukan styling dengan catokan atau dengan hair dryer. Baik. Gitu. Kemudian, jadi semprot itu saat lagi basah gitu? Pas lagi basah, betul. Kering handuk aja disemprot gitu. Dan yang menarik lagi di Genesis ini kita juga punya produk yang namanya starter set gitu. Isinya apa? Isinya ada shampoo, kemudian conditioner, dan juga thermic ini. Ada versi 3 versi travel size ya, betul. Yes, dan ini ada 2 versi, bedanya apa? Bedanya di shampoo-nya. Jadi shampoo-nya ada yang untuk tadi yang kulit kepala lebih mudah berminyak dan rambutnya tipis, dan yang ini ada yang untuk rambutnya lebih tebal layarnya. Gitu. Dan starter set ini sebenarnya kita buat untuk orang-orang yang baru mau mencoba rangkaian Genesis, tapi mereka takut untuk membeli produk yang full size gitu. Kan mereka takut nggak cocok atau mereka tidak percaya, jadi makanya kita bikin starter set ini. Gitu. Jadi mereka bisa merasakan rangkaian perawatan Genesis untuk setiap stepnya, tapi dengan harga yang lebih ekonomis. Gitu. I see. Nah, kalau bicara mengenai harga, range harganya nih mungkin boleh dijelaskan nih Mas. Kalau untuk harga retailnya itu dari 395.000 hingga 1.275.000. Tapi untuk yang starter set ini dia bisa membeli dengan harga 585.000 untuk dapat langsung 3 produk. Betul. Ekonomis sekali. Dan juga tadi bisa nyoba ya yang mana yang shampoo-nya lebih cocok gitu ya. Betul. Nah, ada lagi yang mau ditambahkan Mas Marvin? Oh ya, untuk produk-produk retail ini semua bisa didapatkan di semua salon Kerastas di seluruh Indonesia dan juga Kerastas official salon partner di Lazada Mall. Gitu ya. Dan jangan lupa bahwa untuk mendapatkan hasil yang maksimal mengurangi rontok hingga 84%, tidak cukup untuk melakukan perawatan hanya di rumah gitu, tapi kita juga harus kombinasikan dengan treatment Kerastas ritual di salon. Gitu. Nah, untuk Kerastas ritualnya sendiri itu harganya range-nya dari 380 hingga 435.000. Gitu, baiklah. Tina kayaknya langsung, membayangkan dan happy banget gitu ya pasti ya, dimanjain. Nah, terima kasih banyak tapi Mas Marvin untuk produk introduction-nya. Ini seru-seru banget produknya dan ternyata tersedia untuk berbagai jenis rambut gitu ya. Kalau tadi aku nyobainnya nih yang satu Hydra. yang ini, yang Hydra. Karena rambut aku lebih tipis, kalau Tina cocokan yang ini kan. Nah, setelah ini pasti kita akan kupas lebih tuntas lagi gitu ya mengenai New Genesis Anti-Hair Fall ini supaya semua makin paham kira-kira yang mana sih yang harus dicobain, produk mana sih yang bisa mengatasi problem rambut rontok kita. Dan buat yang pengen nanya, feel free to drop the questions in the comment box below. Nanti kita akan ada Q&A session. Sekarang aku mau mengundang Senior Education Manager Kerastas Indonesia yang akan menjelaskan lebih detail nih seputar penyebab hair fall dan juga teknologi di balik New Kerastas Genesis. Langsung aja please welcome Mbak Sito Resmi Sunarto. Halo Mbak Sito. Halo Mbak Ines, apa kabar? Hai, I'm good. Mbak Sito apa kabar? Sehat?
Sehat, baik. Sehat, puji Tuhan. Nah, Mbak Sito langsung aja nih. Aku penasaran sebenarnya apa sih penyebab rambut rontok pada perempuan? Iya, umumnya penyebab terbesar rontok pada wanita itu yang pertama adalah stres, baik itu stres fisik maupun stres secara psikis. Kemudian perubahan gaya hidup yang mendadak. Contohnya misalnya baru mulai berhijab atau baru memulai menjadi seorang vegan atau vegetarian. Nah, contoh stres fisik yang paling umum terjadi yang menyebabkan kerontokan adalah proses melahirkan. Kemudian kelelahan, kurang istirahat, nah itu juga bisa dapat menyebabkan kerontokan rambut. Kemudian stres psikis contohnya adalah sedih berlebihan akibat suatu peristiwa atau tekanan pekerjaan jika tidak dimanage dijadikan menyebabkan stres. Karena stres itu memicu peredaran darah tidak berjalan dengan lancar, gitu sehingga nutrisinya nggak optimal tersebar di seluruh akar rambut. Lalu ada satu lagi nih Mbak Ines, masalah yang sering kali terjadi, tapi kita nggak sadar gitu. Apa tuh Mbak Sito? Umumnya wanita-wanita yang dinamis di zaman sekarang itu kan pasti ingin memiliki bentuk tubuh yang ideal. Nah, biasanya untuk mendapatkan hal tersebut itu biasanya melakukan diet secara ketat. Gitu. Nah, tanpa memperhatikan asupan gizi yang dikonsumsi setiap hari, sehingga tubuhnya malnutrisi yang juga itu dialami oleh akar rambut, sehingga akar rambut melemah, kemudian lepas sebelum waktu. Oke, semuanya berhubungan sama apa yang kita asup juga pastinya nih ya Mbak Sito ya. Tapi tadi aku tertampar tuh karena emang buat ibu yang setelah melahirkan gitu dan menyusui, aku mengalaminya, rambut aku rontok semuanya Mbak Sito. Tapi Tina juga adalah seorang ibu yang tadi dia juga sempat bilang kalau kamu juga merasakan ya. Awal-awal bener. Bener-bener merasakan. Tapi Tina ada pertanyaan nggak buat Mbak Sito? Tadi udah kejawab semua, aku baru mau nanya soal kalau misalnya dia tuh ngaruh ya ke kerontokan karena terus terjawab lagi. Sebenarnya tergantung bagaimana cara kita dietnya sih. Kalau misalnya nutrisinya tidak seimbang, gizinya tidak lengkap ya itu akan mempengaruhi. Tapi kalau misalnya kita menerapkan diet dengan pola yang tepat ya mungkin akan tercukupi semuanya. Oke, baiklah. Pokoknya emang harus kita perhatikan benar-benar gitu ya. Kalau diet ketat pun, asupan protein, semuanya pasti itu akan menjadi pengaruh. Nah, lalu Mbak Sito, aku juga penasaran nih sebenarnya apa sih yang membuat New Genesis itu jadi ultimate solution for hair fall, dan hero produknya sebenarnya yang mana aja nih Mbak Sito? Iya. Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh Martin, aku tambahin sedikit bahwa 3 teknologi utama di balik rangkaian jenis inilah yang membuat rangkaian jenis hadir sebagai solusi lengkap untuk mengatasi hair fall, yaitu kerontokan rambut dari atas dan juga rambut yang patah akibat malnutrisi gitu. Nah, teknologi yang pertama itu adalah Aminexil, di mana Aminexil ini akan memperkuat akar rambut dan juga mencegah pemerasan kolagen yang menjadi salah satu penyebab kerontokan rambut. Kemudian yang kedua ada ginger yang dipadukan dengan kafein yang akan memperlancar nutrisi menangkap peredaran darah dan nutrisi ke akar rambut. Itu sehingga akar rambut menjadi kuat. Dan yang ketiga adalah edelweiss yang akan memberikan kadar air dan juga menguatkan batang rambut kita. Gitu. Nah, lalu untuk produk hero-nya yang paling jadi itu adalah Benhydra Rutivian yang warnanya bening yang untuk rambut tipis. Nah ini kalau kulit kepalanya cenderung berminyak dan rambutnya jenisnya lebih cenderung tipis itu gunakannya. Nah karena biasanya memang iklim di Indonesia kan sangat lembab ya, jadi ini memang menjadi favorit gitu. Nah sebenarnya sampelnya kan ada 2, ada yang Benhydra Fortivian dan Ben-Nutri Fortivian yang untuk jenis rambutnya yang lainnya lebih tebal ya, seperti Tina tadi yang ini ya. Oke, nah kemudian yang kedua produk hero-nya adalah yang ampul. Nah ini dia. Ini adalah dosis untuk harian yang digunakan intensif selama 6 minggu setiap hari untuk mengatasi kerontokan rambut.
gitu, untuk mengatasi hair fall yang diakibatkan tadi malnutrisi, gaya hidup dan juga stres. Gitu. Nah ini digunakannya sangat mudah, jadi tinggal dipatahin aja seperti ini. Oh, oke. Terus nanti tinggal dipencet dari belakang, jadi dari ujungnya ya. Iya. bawah ya, Bawah. dari bawahnya seperti ini. Oh, oke. Gampang Oke, banget. jadi sangat mudah sekali untuk aplikasinya. Nah, ini sangat dosisnya sangat sesuai untuk pemakaian satu kali pemakaian. Jadi harus dihabiskan, jangan sampai nggak dihabisin. Oke. Lalu yang ketiga produk hero-nya adalah yang serum Fortivia. Oh ini serumnya. Nah ini. Nah ini itu serum Fortivia ini dapat digunakan sebagai produk lanjutan setelah selesai perawatan intensif 6 minggu, atau bisa juga sebagai pencegahan. Jadi jangan tunggu mengalami kerontokan, bisa digunakan setiap hari untuk sebagai perawatan pencegahan. Ini cukup menggunakan 4 pipet aja. Jadi 4 pipet setiap kali penggunaan di kulit kepala secara merata. Oke. Nah kemudian aku mau share satu lagi. Tadi Martin juga sudah mengajar lengkap rangkaiannya. Nah untuk conditioner dan maskernya ini sangat ringan digunakan. Aftercare-nya sangat ringan sekali, jadi jangan takut rambutnya menjadi berat. Dan setelah menggunakan rangkaian genesis ini, aftercare-nya itu akar rambutnya itu akan terasa lebih ngangkat. Gitu. Nah ini sangat berguna sekali untuk orang-orang yang rambutnya mengalami hair fall. Jadi kelihatan lebih banyak rambutnya. Bener banget, itu bener banget. Penting, itu terpenting tuh. Iya. Oke. Nggak lepek ya maksudnya berarti ya? Sangat sangat oke lah kalau digunakan satu rangkaian itu sangat ringan. Lebih maksimal. Oke, untuk hasil yang Lebih maksimal. Yes. Nah, tadi Mbak Sita udah jelasin. Mungkin Tina boleh share nih, produk favorit kamu tuh yang mana sih, Tina? Aku kan udah nyobain dua-duanya nih, Mbak Ines, Mbak Sito. Aku nyobain shampoo yang Bain Nutri sama yang Bain Hydra. Emang bener, ini tuh emang khusus rambut yang batangnya lebih tebal. Karena rambut aku emang batangannya tuh perhelainya lumayan tebel ya. Aku lebih cocok ini the best banget deh. Dan bener Mbak, aku nggak tahu ini bener atau enggak. Rasanya kayak nggak lepek setiap kali habis pakai ini dan conditionernya ya. Terus ini termiknya ini spray. Kalau termik yang sebelumnya, setahu aku kan kayak creamy kan. Teksturnya krim. Jadi kalau misalnya diaplikasiin, sugestiku tuh kayak nggak rata. Kalau ini tuh di spray, jadi kayak lebih merata gitu ya Mbak ya, ngelindungin batang rambutnya. Ini juara aku, ini sama shampoo-nya, sama ampul. Ya. Oh semuanya jadinya ya, ternyata jagoannya Tina banyak. Tapi nih. emang bener yang ampul ini aku pakai 6 minggu nggak di skip ya Mbak ya, emang langsung kerontokan aku tuh berkurang pas aku bener-bener nggak stop pakai ini ampulnya. Oh oke, jadi satu ampul itu untuk satu hari untuk satu semua, rambut, iya rambut, jangan satu disisa-sisain, kulit kepala emang bener ya Mbak ya, dosisnya untuk satu. Satu kali pemakaian. Nah kamu lihatnya tuh perbedaannya di mana sih Tina, kalau boleh kamu ceritain? Pastinya di pas nyisir dan shampooan ya, iya kan. Kalau aku nggak notice kalau misalnya tidur, cuman setiap kali aku sisiran itu dulu aku bener deh paling takut namanya nyisir, kadang sampai nggak nyisir. Iya bener, ngerti nggak sih Mbak kalau misalnya takut rontok, padahal ujung-ujungnya juga bakal rontok anyway. Nah sama pas keramas. Biasanya kalau kita habis pakai conditioner tuh kita kayak gini kan, serot gitu. Ini sekarang udah nggak ada, aku nggak takut lagi. Wajar gitu kerontokannya kan, emang kerontokan itu ada. Sekarang aku udah nggak takut lagi namanya shampooan. Oke, dan favoritnya tuh juga wanginya ya, Iya wanginya beda sama yang rangkaian lain sih. Dan aku juga suka banget, kayaknya abis keramas tuh. Ini wangi apa ya Mbak ya? Aku boleh tahu nggak Mbak Sita? Wanginya ini percampuran dari floral juga, dan ada jadi campur-campuran itu untuk supaya fresh dan juga kita relax pada saat itu benar banget relax perawatan gitu, jadi memang untuk sensorial kita juga pada saat kita perawatan.
Bener, kayaknya cocok banget lagi pandemi gini ya, banyak yang stres juga di rumah gitu. Kayaknya bener-bener pas perawatan, pas keramas gitu, kita endus-endus sedikit, wah agak sedikit lebih tenang ya kan. Jadi momen yang menyenangkan kalau keramas. Ya Memanjakan diri ya. Memanjakan relaxing. Pastinya, langsung pengen keramas lagi loh aku hari ini. Baiklah, terima kasih loh Mbak Sito untuk produk knowledge-nya seputar New Kerastase Genesis Anti-Hair Fall ini. Dan aku juga yakin semuanya yang di rumah nih udah well informed, mau cobain produk yang mana pastinya untuk problem rambut rontok kalian masing-masing. Pokoknya dibidik nih kira-kira yang mana ya yang seru untuk dicoba dan yang mana yang seru aku langsung pakai gitu. Tapi selain perawatan di luar, kita juga harus pastinya merawat dari dalam juga kan. Makanya aku yakin nih sebenarnya apapun yang kita konsumsi akan ngaruh juga ke rambut kita. Makanya langsung aja kita akan lanjut diskusi seputar proper diet for hair fall problem. Aku langsung mau sapa nih yang udah ada bersama kita lewat virtual, ada expert dietitian, ahli gizi Mbak Winda. Halo Mbak Winda. Pagi, Mbak Ines, apa kabar? Hai. Halo semua yang ada di Zoom rooms and di studio. Semoga semuanya sehat dan everyone is happy, healthy, and safe. Amin. Semoga Mbak Winda juga sehat-sehat, happy and safe. Nah Mbak Winda mungkin boleh diperkenalkan dulu nih Mbak Winda sebagai ahli gizi. Ya, jadi aku itu ahli gizi, merupakan Australian Accredited Practicing Dietitian, dan aku udah berkecimpung di dunia dietetics, nutrition itu udah cukup lama ya, 10 tahun. Awalnya fokusnya kepada kayak campaign healthy lifestyle buat health enthusiast nih. Oke, cocok banget buat kita ya hari ini karena pastinya banyak yang penasaran begitu. Nah selanjutnya aku langsung pengen tahu dari Mbak Winda, sengaruh apa sih sebenarnya makanan yang kita konsumsi sehari-hari kepada kesehatan rambut kita? Itu pengaruhnya cukup. Jadi sekitar 70% apa yang masuk melalui mulut pengaruh sama kesehatan tubuh kita. Seperti yang tadi Mbak Satu juga udah sempat bahas, kalau orang melakukan dietnya sembarangan, pola makannya nggak kurang bagus, nggak sehat, itu bisa pengaruh. Karena ini di makanan yang kita makan ini mengandung komposisi nutrien yang berbeda-beda. Nah, nutrien yang dipakai sama tubuh buat bermetabolisme atau buat bekerja supaya setiap tubuh kita ini punya tenaga, punya bahan-bahan yang bisa dipakai untuk bermetabolisme, perbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Nah, kadang yang menjadi orang nih melakukan pola diet yang nggak tepat atau nggak benar karena ada ketidakseimbangan nutrien. Ketidakseimbangan ini bikin tubuh kaget, dia belum sempat beradaptasi, terus dia kaget sampai ke perubahan secara hormonal dan itu bisa terlihat secara fisik. Nah ini nggak seperti diet juga, mungkin hormonal nih bisa terjadi sama misalnya ibu hamil, ibu yang sedang menyusui atau habis melahir juga ada perubahan. Nah itu salah satunya perubahan ini bisa menyebabkan rambut rontok. I see, perubahan-perubahan itu ya sebenarnya yang menyebabkan. Baik, untuk itu pengen tahu dari Tina mau tanya apa juga ke Mbak Winda, penasaran kah? Mbak Winda, kalau misalnya kita diet, taruhlah diet ketat, akan ngaruh nggak sih ke kerontokan? Ngaruh banget loh itu, kalau apalagi dietnya itu tidak benar dilihat secara komposisi nutriennya, itu ngaruh banget. Karena diet ketat ini bisa membawa tubuh kita ke kondisi stres tadi. Nah stres itu merembetnya bisa kemana-mana, nggak cuma ke rambut kita tapi juga ke kulit kita, kelihatan kusam, nggak bisa cerah, rontok, nggak bisa shining. Itu semua nanti secara fisikal. Dan kalau udah terlanjur lama orang mengalami malnutrisi, itu bahaya lagi adalah ke kesehatan organ tubuh di dalam. Long termnya bahaya ya untuk tubuh ya. Ya, jadi harus hati-hati kalau mau menjalankan program diet. Mbak Winda, bener nggak sih? Aku nanya lagi boleh ya? Silahkan, langsung aja. Bener nggak sih? Aku pernah denger nih untuk vegan atau vegetarian itu tuh berpotensi rontok juga rambut. Betul. Jadi kalau vegan, karena mungkin mereka ada yang masih mengkonsumsi sumber protein seperti telur ataupun susu, mungkin kalau sudah tercukupi kebutuhannya itu risk untuk rambut rontok ini lebih kecil. Tapi
ya untuk vegan yang benar-benar konsumsi everything raw plant-based food, itu biasanya mereka ada risiko kekurangan zat amino asid esensial. Ini salah satu jenis protein. Nah, misalnya aja sama vitamin B12. Vitamin amino asid esensial ini sama vitamin B12 ini dipakai sama tubuh kita juga untuk membentuk sel-sel rambut salah satunya. Jadi untuk vegan mungkin bisa ditambahkan suplementasi kalau memang mereka pure vegan supaya jangan sampai kekurangan kedua jenis nutrien ini. Oh, baiklah, itu yang harus diperhatikan. Jadi makanan ngaruh banget ya Mbak Winda ya. Kekerontokan 70% loh. 70% nggak main-main Dan sisanya ya. lifestyle of course ya. Exercise, yes. gimana kita aktif sehari-hari. Baik. Nah, kalau begitu Mbak Winda, selagi kita ngomongin nutrisi ini, sebenarnya apa nutrisi yang paling penting sih untuk mencegah kerontokan rambut dari dalam, dan sebenarnya nih apa sih yang harus kita lakukan jika kita sudah mengalami kerontokan rambut? Nah, ini ada beberapa jenis nutrien yang penting buat kesehatan rambut berkepala mostly. Yang pertama itu kita protein atau amino acid. Nah, zat esensial ini adalah jenis protein yang kita tidak bisa produksi sendiri di dalam tubuh. Jadi mau nggak mau kita harus mendapatkannya dari sumber makanan kita sehari-hari. Sumber protein ini bisa dari sumber nabati maupun hewani. Kemudian ada zat besi. Zat besi ini juga penting untuk pembentukan sel-sel rambut, menjaga kelembapan kulit, terutama juga kulit kepala ya. Jadi menjaga keseimbangan atau kesehatan kulit kepala. Nah, ini kenapa sih penting buat para perempuan? Karena zat besi ini kita akan selalu kekurangan. Soalnya setiap bulan berdarah-darah. Nah, jadi ketika kita sedang datang bulan, punya period, ini penting untuk bisa menambahkan makanan yang kaya akan zat besi atau mungkin menambahkan suplementasi yang mengandung zat besi untuk menghindari risiko anemia. Karena orang yang anemia ini cenderung punya risiko rambut rontok lebih besar. Kemudian ada vitamin B kompleks, ini juga penting untuk kesehatan jaringan rambut serta kulit kepala kita. Misalnya salah satunya adalah biotin. Kalau orang yang kekurangan biotin dalam jangka waktu lama nutrisinya ini bisa mengakibatkan rambut rontok. Dan terakhir adalah vitamin C. Vitamin C ini kaya akan antioksidan. Nah, antioksidan ini melindungi sel-sel tubuh kita dari bahaya radikal bebas. Salah satu sumber radikal bebas itu adalah sinar matahari. Buat yang kalian aktif di luar, sering banget kena paparan sinar matahari, jadi punya kandungan antioksidan yang baik di tubuh kita ini bisa membantu melindungi. Salah satunya nih, melindungi batang rambut kita juga biar nggak gampang kusam, nggak gampang patah, nggak gampang rusak. Selain itu, ini juga banyak manfaat lainnya seperti membantu penyerapan zat besi tadi, sama pembentukan kolagen. I see. Oke, jadi itu beberapa yang memang benar-benar harus kita perhatikan ya. Ini juga wake up call juga nih buat aku karena memang aku anemia. Jadi penasaran kemarin tuh kenapa? Oh, ternyata karena kurang zat besi tadi. Iya. Mungkin itu juga bisa diperhatikan. Jadi kita bisa mungkin kalau emang defisit gitu, kita bisa masukin juga dengan ya tadi suplemen tadi gitu ya. Baik, thank you so much Mbak Winda untuk jawaban-jawabannya. Dan sekarang waktunya kita untuk menjawab pertanyaan yang udah rame di comment box. Ini karena keterbatasan waktu, kita akan jawabin beberapa aja. Pertanyaan pertama ini datang dari Liviani Putri dari Prestige. Ini untuk Mbak Sito, pertanyaannya. Jika rambut sudah tumbuh kembali, berapa persen sih kemungkinan akan rontok kembali? Apakah produk Genesis harus terus digunakan? Silakan Mbak Sito. Oke, nah sebenarnya ketika kita menerapkan semua yang tadi sudah kita sampaikan, merawat sehat, memilih perawatan yang tepat, rambut yang tumbuh tentu akan mengalami kerontokan secara alami. Nah, untuk mencegah tidak mengalami hair fall atau kerontokan yang sebelum waktunya, tentunya kita harus menggunakan perawatan yang tepat dan menerapkan pola hidup yang sehat. Produk Genesis tentu boleh digunakan secara terus-menerus dan kita dikombinasikan dengan rangkaian yang lain. Misalnya untuk program penumbuhan rambut, misalnya atau untuk program menjaga rambut gitu. Oke, baiklah. Itu yang harus kita lakukan ya. Baik, terima kasih Mbak Sito untuk jawabannya. Dan pertanyaan berikutnya ini dari Cecilia dari nakita.id. Ini ditujukan untuk Mbak Winda. Pertanyaannya adalah,
Saya penggemar ikan tapi tidak suka salmon dan juga seafood lainnya yang kayak vitamin dan kayak nutrisi untuk rambut tuh apa aja ya? Mungkin bisa dijelaskan nih Mbak Winda untuk jenis-jenis seafood yang kaya vitamin. Kalau nggak suka salmon gimana? Banyak kok jenis ikan lain yang nggak perlu kita beli, istilahnya impor ya. Ikan-ikan lokal juga bagus kok konsumsi ikan seperti ikan kakap, ikan kembung, ikan gabus itu juga merupakan sumber protein yang baik juga buat kita konsumsi. Selain itu untuk vegetarian tadi misalnya konsumsi makanan yang mengandung protein baik. Dapat ini dari sumber kacang-kacangan, misalnya kacang-kacangan tempe itu juga boleh. Oke, proteinnya yang benar-benar harus dijaga ya, protein intake-nya ya Mbak Winda ya. Jadi lapar. Sama kalau dari vitamin itu kita dapat dari sayuran hijau banyak banget yang tiap hari kita bisa makan. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Mbak Winda dan juga Mbak Sito yang udah sharing ilmunya hari ini untuk kita. Ternyata penting banget nih ya Tina ya untuk merawat rambut dari luar dan pastinya juga dari dalam gitu. Jadinya kita akan memperhatikan kira-kira apa aja yang kita konsumsi ya kan untuk rambut yang pastinya lebih sehat dan juga bebas dari rontok. Terima kasih semuanya. Once again, on behalf of Kerastas Indonesia, thank you so much for celebrating Fearless Life with us today. It's been a fun day. Never be afraid of falling with new Kerastas Genesis. See you another time. Stay safe. Bye-bye.